Ular manusia silver sudah sering ditemukan di jalanan kota-kota besar. Mereka mengamen bahkan mengemis di sekitar lampu merah. Bagaimana sebenarnya kemunculan fenomena manusia silver dan bagaimana seharusnya sikap aparat dan pemerintah dalam mengatasinya, termasuk juga badut-badut yang selama ini sering kita lihat di tepi-tepi bahkan juga di persimpangan jalan. Kita akan bahas bersama Ida Ruwaida Nur, Kepala Departemen Sosiologi FISIP UI dan Kadinsos Tangerang Selatan Wahyunoto Lukman. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu. Selamat Malam, malam, Bang Iman. Aiman. Selamat Ya. malam, pemirsa TV1. Ya, selalu baik. Terima kasih. Saya ke Bung Wahyunoto, Kadinsos Tangerang Selatan. Apa yang terjadi sesungguhnya? Bayi 10 bulan di Pamulang, betul ya, Tangerang Selatan, itu diajak mengamen dengan cara dibalut oleh pewarna silver, pewarna perak. Apa yang terjadi? Ya, terima kasih Bang Aiman. Yang pertama ingin kami konfirmasi, bayi tersebut merupakan hasil operasi penertiban umum dari Satuan Polisi Pamong Praja. Seperti biasa, diserahkan kepada Dinas Sosial. Dan setelah kita telusuri, kita profiling, orang tuanya juga bukan merupakan warga Kota Tangerang Selatan. Itu orang tua kandung ya Pak Wahyu? Iya. Oke. Jadi mengaku sebagai warga DKI juga tidak dapat menunjukkan identitas, tidak dapat menunjukkan KTP-nya. Sehingga kami konsultasikan ke Kementerian Sosial. Namun tetap kami berikan pelayanan kesejahteraan sosial. Kita penuhi kebutuhan dasar pokoknya selama di rumah singgah dinas sosial. Fenomena ini kan sebenarnya sebagai pengemis peminta-minta yang berkedok seni, pekerja seni, tetapi sebenarnya mereka mentalnya meminta-minta. Ya, ini jadi saya konfirmasi, ini adalah ibu kandung dari yang bersangkutan, bayi 10 bulan itu. Anak pertama ya? Iya, benar. Anak pertama, warganya warga mana nggak tahu, tapi mengakunya warga DKI Jakarta meskipun juga nggak bisa menunjukkan bukti-bukti. Ya, demikian yang hasil. Jadi sampai sekarang nggak tahu warga mana ini Pak Wahyu? Nah, setelah dijemput dan dibawa ke Balai Rehabilitasi Sosial, kami yakin di balai akan di asesmen ya, di profiling akan diketahui semua daerah asalnya, domisilinya yang sebenarnya, siapa, anggota keluarganya siapa. Mungkin dia akan lebih terbuka di Balai Rehabilitasi Sosial. Ini hanya berdua, sang ibu dengan anaknya? Ya, ketika kita telusuri di rumah kontrakan, memang dia tinggal berdua. Dengan tetangganya yang kanan kiri kontrakan juga sebetulnya sama. Mereka baru mengontrak selama 3 bulan. Bukan warga Kota Tangerang Selatan. Dan kami menduga ini memang modus mereka berpindah-pindah tempat untuk operasi mengemis, meminta-minta di jalan dengan modus manusia silver. Jadi 3 bulan, selama 3 bulan itu mengemis di wilayah Tangerang Selatan ya? Bisa jadi memang selama 3 bulan sudah mengemis meminta-minta di Kota Tangerang Selatan ya, tapi belum tentu juga karena mereka berpindah-pindah. Karena Kota Tangerang Selatan kan sangat berdekatan ya dengan Kota Depok, dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Bogor. Iya. Lalu suaminya nggak jelas ini, nggak ada dan lain sebagainya? Ya kalau pengakuan si ibu yang bersangkutan, suaminya kerja dan tinggal di Tanah Abang. Ini yang belum sempat kami telusuri, belum sempat kami koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Iya, dan setiap kali melakukan aksinya mengemis manusia silver, mengajak sang bayi atau baru sekali ini? Kalau hasil penertiban kemarin sebenarnya bayinya dibawa oleh tetangganya ya, bukan si ibu langsung. Jadi kalau pengakuan si ibu, beliau menitipkan. Tetapi kami menduga ini sengaja dibawa oleh tetangganya untuk menjadi eksploitasi, meminta perhatian dari publik, dari warga agar lebih empati, lebih kasihan sehingga memberikan bantuan. Yang dibaluti warna silver itu kan ibunya dan anaknya, betul ya? Iya, yang si ibunya itu orang lain, bukan si ibu kandungnya. Tadi itu ya tetangganya ya. Oh, ibunya kemana Pak waktu itu, waktu operasi mengemis itu? Kalau pengakuan si ibunya, dia bekerja. Tetapi kita tanya bekerja di mana juga dia tidak tahu, tidak bisa menjelaskan kerja di mana. Jadi ada dugaan, ini ada kemungkinan dugaan baru, artinya jangan-jangan anak tersebut disewakan dalam tanda kutip ya, bayi tersebut. Ya, kita belum sampai asesmen lebih jauh ya, mudah-mudahan. Ya, karena ada kejadian juga waktu itu pernah ditangani oleh Polres Jakarta Selatan dengan kasus-kasus seperti ini, di mana anak itu dengan izin orang tua kandungnya itu disewakan untuk kemudian diikutkan dalam mengemis. Ini belum sampai seperti itu. Apakah kemudian sempat ditanyakan seperti itu, Pak Wahyu? Belum. Kita belum sampai profiling dan asesmen lebih jauh ya.
Karena Oke. kita ketahui beliau bukan warga Kota Tangerang Selatan dan sebagai mengaku warga DKI juga tidak menunjukkan KTP, maka kita Ya, ya. konsultasikan ke Balai Rehabilitasi Sosial Ya. Kementerian Sosial. Sudah Jadi dijemput. jadi saya konfirmasi ya, jadi bahwa yang mengemis itu tetangganya dan sang bayi. Ibunya mengatakan bahwa dia bekerja. Bekerja apa itu ibu kandungnya? Kalau pengakuan beliau bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Oke, Tapi kita tanya di mana juga mereka dia tidak mengaku. oke, Artinya jadi nggak jelas sudah semua datanya. terindikasi memang Hmm, sama-sama mereka itu di lingkungan kontrakan itu sama-sama peminta-minta, pengemis. iya, iya. Dari daerah asal yang sama bisa jadi. Oke, boleh boleh tahu daerah asalnya di mana? Ini yang belum sampai kita asesmen ya, Bang Aiman. Kita Oke. sejauh Dari ini ya. mungkin karakter dan lain sebagainya, mungkin bahasa bisa dikenali? Daerah Jawa Barat juga atau Banten misalnya? Ya, ya, kita tidak mau ingin menyebut daerah-daerah tertentu lah, tapi bukan dari warga Kota Tangerang Selatan itu saja, Bang Aiman. Oke. Kondisi bayi terakhir, Pak Wahyu? Secara kasat mata kita melihat tidak ada gangguan kesehatan ya, baik-baik aja, masih bisa bermain, Heeh, makan, minum seperti biasa. Dan memang belum kita cek ke dokter? secara dokter ya, kedokteran, tapi Belum secara ya? kasat Oke, mata baik, baik, baik-baik saja baik. kesehatan. Oke, nanti kita akan lanjutkan. Saya ke Ibu Wahyu dulu, ke mohon maaf, Ibu Ida Ruwaida Nur, Kepala Departemen Sosiologi FISIP UI. Bu Ida, ini miris sekali. Jadi yang melakukan mengemis itu tetangganya, tapi kemudian mengajak anak dari si ibu ini, ibunya nggak ikut mengemis. Apakah ini modus-modus yang sering kita temukan? Ada penyewaan anak untuk mengemis? Ya, Bung Aiman, sebetulnya pemanfaatan bayi dalam kegiatan mengemis itu sebetulnya bukan hal baru ya. Nah, memang yang kita pertanyakan sebetulnya bayinya itu apakah dia memang anak biologis, anak kandung, atau sebetulnya bayi Itu dari pun harus orang dicek lain. betul. Meskipun dia Ya, harus katakan bahwa itu dicek. adalah anak kandung dia. Belum tentu juga, Bu. Ya, belum tentu juga gitu ya, karena praktek sebagaimana yang tadi disebutkan, penyewaan bayi gitu ya, itu sebetulnya juga terjadi. Bahkan beberapa waktu yang lalu sebetulnya Ya. ada babysitter yang sebetulnya menyewakan bahkan kepada orang lain bahkan. Jadi bayi tersebut bukan dari keluarga tidak mampu begitu ya, Ya. yang terus kemudian tanpa sepengetahuan orang tuanya, ibunya, diketahui ternyata kalau orang tuanya sedang bekerja, bayi itu Ya. disewakan kepada pihak lain. Dan Nah, ini indikasinya bisa jadi berkonsekuensi ke pidana ya, Bu, hukum pidana? ya kalau sampai ada, penipuan ataupun dalam tanda kutip trafficker gitu ya, perdagangan Ya, begitu, itu kan masuk ya ke kategori itu karena ada unsur penipuannya begitu. baik. Nanti kita akan lanjutkan apakah ini juga memunculkan sebuah dugaan ada kemungkinan ramai-ramai, pindah ramai-ramai, lalu kemudian mengemis ramai-ramai. Bagaimana nanti kemudian hasil dari penelusuran pihak Dinsos Kota Tangerang Selatan? Kami akan segera kembali, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.